Ada kondisi di dalam golongan manusia dalam Islam ini digambarkan tiga. Ada orang beriman, dan insya Allah kita termasuk dalamnya ini. Orang yang yakin dengan 6 rukun iman, lalu diaplikasikan dalam kehidupan dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan 5 rukun Islam. Ya. Kalau ada yang mau tambah sunnah, maka itu tambahan buat dia. Ada orang kafir, lawannya sekali. Betul-betul dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, kafir. Makanya lawannya beriman, kita sudah tahu. Tapi yang jadi masalah ada orang tengah-tengah nih. Ini adalah orang-orang munafik. Allah SWT mengatakan la ilaha ula wa la ilaha ula. Cirinya mereka tidak cenderung kepada orang beriman, tidak cenderung pada orang kafir. Dia lihat mana maslahat. Kalau orang beriman lagi di atas, dia bersama orang beriman. Kalau orang kafir lagi di atas, dia bersama orang kafir. Yang penting bagaimana dia bisa aman. Itu ciri orang munafik. Nanti kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Dan ada beberapa hal yang selalu mereka lakukan. Pada saat mereka menemukan orang-orang kafir lagi naik, ya, maka mereka mendukung orang kafir dan mereka berusaha untuk menjatuhkan umat Islam. Kalau mereka lagi bersama orang beriman, mereka meredamkan makarnya. Tapi kalau sudah dia merasa ada backingan, ada dukungan dari orang kafir, maka mereka akan membuat segala macam cara termasuk makar dan terutama pengembosan informasi gitu kan. Dan ini berbahaya sebenarnya. Karena informasi itu, sebagaimana penulis tuliskan di sini di halaman 257, dikatakan bahkan terkadang seseorang lebih menderita oleh isu yang dihembuskan dengan sembunyi-sembunyi daripada tikaman yang dilakukan secara terang-terangan. Karena itu bisa menyakitkan orang. Difitnah berzina, difitnah mencuri, difitnah menipu, difitnah begitu, itu lebih menyakitkan daripada dipukul udah jelas-jelas sakitnya. Ya, kalau orang sakit badannya beberapa hari kemudian dia bisa sembuh, tapi kalau sakit perasaannya, hatinya, maka ini bisa terbawa sampai dalam tidur dan segala macam. Ini sangat mengganggu. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka melakukan dengan cara mencela, menyindir, ya, tuduhan-tuduhan dusta, mengada-ngada. Itu sudah kebiasaan orang munafik. Jadi kalau ada di tengah-tengah antum orang selalu begitu kerjanya, ini jelas munafik. Ya. Kaum munafikin, jangan terpengaruh dengan simbolik. Oh ini orang berjenggot, oh ini orang pakai kopiah, oh ini orang kalau azan ke masjid. Kaum munafikin di zaman Nabi SAW ikut sholat berjamaah di masjid, ikut dalam majlis Nabi SAW. Kalau ada sedekah mereka juga kadang-kadang ikut. Jihad mereka ikut. Kita saja belum tentu ikut jihad. Mereka ikut jihad. Tapi subhanallah ikutnya itu untuk buat makar. Hadir di majlis gini, lihat kiri kanan, siapa yang bisa dibuat masalah nih? Apa yang bisa dibuat masalah? Ekspos berita yang tidak masuk akal. Pada saat Nabi SAW sampaikan nanti di surga ada begini dan begitu, dia bisik teman di sebelahnya, masa sih masuk akal nggak? Supaya orang ragu. Itu saja. Saya ceritakan waktu itu perang Tabuk, Nabi SAW mengatakan jihad, ayo kumpulin harta. Semua orang datang. Ada satu orang sahabat datang bawa kain besar, isinya emas sama perak banyak. Saking beratnya diangkat, jatuh lagi di tanah, diangkat lagi, begitu terus. Bawa hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena permintaan jihad. Maka orang-orang munafik di majlis bilang apa? Riya. Padahal mereka sendiri gak nyumbang. Ada saja cara supaya mencari masalah ini. Ya. Jadi kalau antum melihat begitu ada celengan masjid lewat, dia gak nyumbang tuh. Riya nih, nyumbang depan orang. Dia sendiri gak nyumbang. Berarti siapa? Kenapa gak ada yang berani ngomong dia? Munafik. Kenapa dia harus bilang begitu? Dari mana dia bisa nilai hatinya orang riya atau tidak? Kan tidak mungkin. Orang yang langsung melempar orang berbuat kebaikan riya, itu cirinya orang munafik. Orang beriman tidak akan itu. Dia saudaranya buat kebaikan, Masya Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah kabulkan. Bukan orang masuk di celengan, masukkan uang, riya. Kan tidak mungkin. Orang mau pergi haji, riya tuh, semua riya. Dia sendiri nggak buat amal soleh. Ya. Begitu juga, ya. Pada saat ada sahabat Nabi yang datang setelah itu, miskin sekali. Dia cuma bawa satu kotak kecil, isinya cuma 3-4 butir kurma. Cuma itu dia punya. Dia bawa, ya Rasulullah, ini saya nyumbang. Saking ikhlasnya, ingin juga supaya punya andil dalam sedekah, dia kasih cuma berapa butir kurma. Apa kata munafik? Oh diapain 3 butir, 3-4 butir kurma untuk mujahid yang banyak. Dia sendiri 1 butir pun tidak nyumbang. La haula wala quwata illa billah. Tapi seperti itulah.
Mereka tujuannya sengaja ya mencari kesempatan. Itu kalau di buku ini juga ada disebutkan masalah itu ya. Di halaman 258 di paragraf kedua ya, atau saya bacakan dari paragraf pertama. Ini kalimat yang bagus, makanya saya bacakan. Dikatakan kaum munafik di Madinah mengambil langkah-langkah memusuhi Nabi SAW dan dakwah beliau dengan cara yang semakin menampakkan betapa rendahnya jiwa mereka atau jiwa manusia saat dikuasai oleh kedengkian dan didominasi oleh kelemahan. Terkadang dengan mencelah, ini yang paling sering ini, mencelah penampilan orang beriman, mencelah ibadahnya, semua yang dia lakukan pasti buruk. Dan nyindir, ya, banyaklah sekarang orang nyindir macam-macam gitu kan. Tidak usah saya sebutkan. Dan terkadang dengan tuduhan dusta atau mengada-ngada.